Pemirsa, hari ini Habib Rizik Syihab menjalani sidang lanjutan atas kasus tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agenda sidang hari ini mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Hadir dalam persidangan terdakwa HRS dan menantunya Hanif Alatas. Pada persidangan Kamis lalu, terdakwa menghadirkan saksi ahli untuk menyanggah tuduhan jaksa. HRS menjelaskan secara detail alasannya dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor hingga membuat video yang menyeret dirinya menjadi terdakwa. Sementara untuk pengamanan sendiri ketat dilakukan oleh petugas di luar pengadilan. Ratusan anggota TNI Polri berjaga untuk memastikan tidak ada massa yang melakukan aksi. Informasi selengkapnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan disampaikan rekan kami Yasin Idris yang berada di sana. Yasin, apakah tuntutan sudah disampaikan oleh JPU terhadap HRS? Ya, saat ini masih berlangsung, ada dua terdakwa pada persidangan pembacaan tuntutan dari JPU pada tahap awal ini, yaitu Rizik Syihab dan juga menantunya Muhammad Hanif Lubis. Nanti setelah usai persidangan ini barulah untuk terdakwa berikutnya, yaitu Direktur Rumah Sakit Umi yang akan juga menjalani sidang tuntutan pada hari ini. Ada beberapa hal tadi yang sudah kami catat dari proses pembacaan tuntutan ini, diantaranya adalah Jaksa Penuntut Umum tetap pada pernyataan ataupun tuduhan mereka yang menyatakan video keonaran yang disebarkan oleh Rizik Syihab mengenai masalah kesehatannya pada saat itu, yang menyatakan kondisinya baik-baik saja padahal sudah terkena COVID-19, ini membuat Rizik Syihab patut untuk dihukum. Kemudian yang kedua tadi berdasarkan hasil tuntutan yang dibacakan juga adalah adanya tindakan untuk menghalangi petugas melakukan pengecekan pada saat Rizik Syihab ini berada di Rumah Sakit Umi Bogor. Itu beberapa hal yang kami catat tadi. Nah, saat ini masih terus berlangsung. Tentunya kami juga masih menanti apakah nanti tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum ini. Kemudian kalau kita ulas sedikit, pada pekan lalu Kamis sudah dilakukan pembelaan juga atas tuduhan Jaksa Penuntut Umum, terutama alasan dalam membuat video itu. Menurut menantunya Muhammad Hanif Lubis, video itu dibuat dikarenakan pada tanggal 24 Rizik Syihab ini masuk rumah sakit memang dalam keadaan yang tidak baik. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 25 kondisinya drastis sudah membaik seperti itu. Tidak ada lagi batuk, kemudian kondisi yang sempat lemah, kemudian sudah kuat kembali. Itulah alasan mengapa dia membuat video. Namun pada hasil dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menilai itu adalah berita kebohongan dikarenakan dia sudah pada saat itu sudah dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes antigen, dikarenakan untuk menunggu hasil tes PCR ini harus menunggu pada 3 hari berselang, yaitu pada tanggal 27 November pada hari Senin. Nah, kemudian terjadilah pelaporan yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor bersama Satpol PP sehingga kasus ini sampai dengan saat ini. Kemudian hal lain juga yang disampaikan oleh Lubis selaku menantunya, video itu juga dibuat untuk menenangkan masyarakat dikarenakan pada saat itu Rizik Syihab ini dianggap kritis, kemudian ada juga yang menyatakan bahwa tidak sadarkan diri, makanya dibuat itu untuk mengklarifikasi agar masyarakat dapat tenang. Nah, selain itu untuk kasus lainnya juga yang kita ketahui bahwa pada pekan lalu Kamis juga sudah dilakukan sidang vonis di mana Rizik Syihab untuk kasus keramaian di Petamburan ini dituntut 8 bulan penjara. Kemudian sudah dipastikan tadi melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar bahwa mereka kemarin sudah memasukkan berkas untuk banding, di mana dalam bukti-bukti yang nantinya akan dibawa pada saat proses banding itu diantaranya adalah bahwa ada denda sebesar 20 juta yang telah dibayarkan oleh pihak Rizik Syihab pada saat mereka mengakui kesalahan adanya keramaian yang dibuat di Petamburan. Kemudian hal lain yang menjadi saksi nantinya pada saat proses banding yang akan dilaksanakan kemungkinan pada pekan depan adalah bahwa tindak pidana itu tidak termasuk dalam tindak pidana dan ini belum dikemukakan oleh hakim pada saat persidangan itu untuk kasus di keramaian di Petamburan. Sementara untuk kasus di Megamendung sendiri tadi Aziz Yanuar menyampaikan mereka sudah menerima untuk melakukan subsider ataupun sekitar
membayar denda 20 juta sehingga nantinya sudah dapat dinyatakan bebas. Nah, kalau kembali ke pengamanan di sekitar PN Jaktim ini saat ini berlangsung sangat ketat bagi masyarakat yang ingin masuk. Ini juga dilakukan absen, kemudian pengecekan di dalam isi tasnya, kemudian ratusan polisi TNI juga berjaga mengecek bagi masyarakat yang mencurigakan, yang berkelompok, yang diprediksi adalah masa untuk melakukan aksi. Ini dilakukan pemeriksaan supaya suasana di sekitar sini tetap kondusif. Sementara itu, Alfat Agita. Baik, Yasin Idris mengabarkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.